Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iftitah Putri Nur Azizah, Program Studi Bimbingan Konseling Islam Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo Lumajang. Di sini saya akan memaparkan tentang filsafat ilmu sebatas alat dalam melakukan kebenaran yang diampu oleh dosen Pak Bambang Subahri, MSI. Filsafat pada umumnya merupakan suatu disiplin ilmu yang wajib ditempuh bagi setiap mahasiswa pada jenjang strata 1 atau S1, strata 2 atau S2, bahkan strata 3 atau S3. Filsafat bagi mahasiswa S2 dan S3 mungkin sudah tidak perlu dipertanyakan lagi tentang pengertian etimologi dan terminologinya, karena paling tidak mereka telah mempelajari filsafat ilmu pada masa pendidikan sarjana yang telah mereka lalui sebelumnya. Namun bagi mahasiswa baru yang pertama kali duduk di jenjang S1, istilah filsafat mungkin asing pada saat itu. Alasannya cukup sederhana, karena filsafat tidak diajarkan di bangku SD, SMP, dan SMA. Juga tidak diajarkan di pondok pesantren yang masih berada pada tingkatan ibtidaiyah maupun sanawiyah. Sebagaimana ungkapan pepatah Melayu yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Justru ketika kita amati secara seksama, filsafat adalah sebuah alat untuk berpikir, sebagaimana dalam istilah pesantren yang mengatakan ilmu alat untuk dua disiplin ilmu, yaitu nahwu dan sorof. Pada prakteknya, nahwu dan sorof bukan ilmu inti yang pasti ditetapkan di masyarakat. Namun tanpa ilmu nahwu dan sorof, maka santri tidak akan bisa menggantikan dan membaca kitab gundul, lebih-lebih menafsirkan Al-Quran, di mana Al-Quran memiliki kandungan dan saripati kehidupan yang dibutuhkan santri ketika terjun di masyarakat. Kedudukan ilmu filsafat senada dengan itu. Jika seseorang tidak pernah belajar ilmu filsafat, maka ia akan pincang dalam menggunakan akal dan pikirannya di samudera intelektual yang harus mereka jalani dari semester 1 hingga semester 8. Sederhananya, jika petani membutuhkan celurit sebagai alat pencari rumput dan cangkul untuk membajak sawah, mesti diingat bahwa celurit dan cangkul bukanlah tujuan dari petani untuk dijadikan makanan pada anak istrinya, melainkan celurit dan cangkul sebatas alat pertanian belaka, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan sebagai peternak bagi hewan peliharaannya, dan petani dalam mengolah perkebunannya guna memberi nafkah bagi anak istrinya berupa nasi dan lauk pauk, sebagaimana penambang hidup mereka. Begitulah posisi ilmu filsafat bagi kehidupan intelektual kampus dan esensi mahasiswa sesungguhnya. Banyak di kalangan mahasiswa yang salah dalam memahaminya apa itu filsafat, sehingga filsafat tidak lagi dipahami sebagai ilmu alat dalam membedah dunia akademik, melainkan filsafat dianggap sebagai tujuan dalam pencapaian akademik tertinggi. Sehingga hal itulah yang sebenarnya merupakan kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh para mahasiswa dalam memahami disiplin ilmu filsafat. Dari itu, perlulah kiranya penulis mendefinisikan ilmu filsafat secara etimologi atau yang dikenal dengan pemahaman secara bahasa, dan terminologi atau yang kerap dipahami dengan pemahaman secara istilah. Pemahaman secara etimologi dan terminologi bagi kehidupan akademik sangatlah penting, karena tidak banyak mahasiswa yang mampu dalam membuat definisi pada benda-benda yang sebenarnya sangat mereka kenal dan pahami. Sebelumnya, adapun sulitnya dalam membuat definisi sesulit masa lalu Anda yang mengungkapkan perasaan cinta pada teman sekelas di masa SMP dulu. Sebelum kita melangkah memahami filsafat secara terminologi, akan lebih baik ketika kita pahami filsafat secara etimologi terlebih dahulu. Filsafat berasal dari dua suku kata, yaitu dua suku kata Yunani, yaitu philia dan sophia. Artinya cinta, dan sophia adalah kebijaksanaan. Cinta kebijaksanaan, begitulah mereka bangsa Yunani memberi nama filsafat yang merupakan ilmu paling rumit dan paling tua di muka bumi ini, hingga disebut sebagai induk dari segala macam ilmu pengetahuan. Sementara definisi ilmu secara terminologi, sebagaimana pendapat para ahli mengenai definisi sebagai berikut. Yang pertama,
Pitagoras, yaitu filsafat adalah cinta dan kebijaksanaan. Yang kedua, Socrates, yaitu filsafat adalah sebuah peninjauan diri yang bersifat relatif atau perenungan terhadap asas-asas kehidupan yang adil dan bahagia. Yang ketiga, Plato, yaitu filsafat adalah ilmu yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang sesungguhnya. Yang keempat, Aristoteles, yaitu filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang ada di dalamnya, ilmu metafisika, retorika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Yang kelima, Al-Kindi, yaitu filsafat adalah pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu dalam batas-batas kemampuan manusia, karena tujuan para filosof adalah berteori guna mencari kebenaran, maka dalam prakteknya pun harus menyesuaikan dengan kebenaran itu pula yang terakhir, Al-Farabi, yaitu filsafat adalah ilmu yang menyelidiki hakikat yang kebenaran dari segala yang ada. Untuk memberikan penyederhanaan pemahaman akan definisi filsafat, secara terminologi penulis akan mengulas dengan sebuah pengalaman saat penulis memberikan kuliah filsafat ilmu di hari pertama perkuliahan. Pada saat itu ada seorang mahasiswa non-kritis bertanya kepada filsafat berasal dari kata cinta. Bukankah kata terlalu sederhana bagi kami yang sudah menginjak dewasa dan sudah pernah melalui masa-masa di mana cinta itu tumbuh subur pada awal masa SMA dulu? Pertanyaan kedua, kenapa cinta bersandingan dengan istilah kata bijaksana? Kenapa tidak disandingkan dengan istilah kasih sayang yang lebih romantis dan lebih tepat jika disandingkan dengan kata cinta daripada dengan kata bijaksana? Jawaban yang pertama, tidak semua orang dapat memahami kebenaran cinta. Pada umumnya, mereka mentafsirkan ketertarikan pada lawan jenis adalah cinta, keinginan untuk memiliki adalah cinta, padahal keduanya itu bukan cinta. Cinta itu memberi, bukan meminta. Seseorang yang cemburu pada dasarnya karena ia takut kehilangan, dan sifatnya permintaan kesetiaan pada sang dicinta. Dan itulah cinta, karena cinta yang sesungguhnya sama halnya dengan seorang ibu yang rela memikul beban kehamilan selama 9 bulan, menyusui selama 2 tahun, dan merawat paling tidak 20 tahun, namun ia selalu rela melepas anak si mata wayangnya bersama orang yang baru ia kenal dengan ikatan pernikahan. Sang ibu pasti memberi restu dan merelakan karena alasan kebahagiaan anaknya di atas cintanya, sehingga wujud kebijaksanaan di mana cinta sesungguhnya bukan terletak pada siapa yang memenangkan atas diri yang dicinta, melainkan siapa yang dapat memberikan kebahagiaan pada sang dicinta. Jawaban yang kedua masih dengan cerita pada masa Yunani klasik, Aristoteles tahun 384 sampai 322 sampai Masehi. Bertanya pada gurunya yang bernama Plato pada tahun 427 sampai 347 sampai Masehi, akan apa arti dan makna di balik cinta, sehingga cinta menjadi sebuah perbincangan panjang yang tidak hanya berputar pada kasih sayang dan perasaan muda-mudi yang sedang dilanda gandrung dan kasmaran. Suatu ketika Aristoteles bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, saya yang selepas diskusi panjang tempo hari tema cinta, dalam diskusi itu membuatku tidak bisa tidur. Saya tidak menemukan makna konkret yang dapat memberikan pemahaman gamblang akan cinta yang telah menjadi pembahasan panjang tersebut. Dari itu, sudikah guru memberikan pemahaman yang sederhana bagiku tentang apa itu cinta?" Mendengar pertanyaan itu, gurunya tersenyum lalu berkata, "Apa adanya, kalau kamu ingin tahu apa itu cinta, pergilah ke arah matahari terbenam. Di sana ada tanam bunga. Pilihlah lalu petik satu bunga yang paling ideal menurut kamu, bawa ke sini dan tunjukkan padaku bunga terindah pilihanmu. Dan syarat bunga yang kau pilih adalah bunga yang berada tepat di depanmu, dan jangan sekali-kali kau menoleh atau melangkah ke belakang." Tanpa berpikir panjang, ada satelit pergi
meninggalkan gurunya menuju taman bunga dan mencari bunga terindah. Pilihannya tidak jauh dari ia melangkah, ia menemukan bunga melati yang sangat indah rupawan baginya, namun tidak dipetik karena ia berpikir di bawah dia di depan sana masih akan ada bunga yang lebih indah daripada bunga yang ia lihat saat itu. Sepanjang perjalanan ke depan ia tidak menemukan bunga yang lebih keindahan dan keelokan daripada bunga yang ia temukan sebelumnya. Aristoteles merasa kecewa, namun tanpa patah semangat, ia terus berjalan hingga ia temukan bunga mawar yang melebihi keindahan daripada bunga melati yang sempat mengetuk hatinya. Aristoteles meyakini bahwa akan ada bunga yang lebih indah lagi daripada yang ia lihat saat itu. Aristoteles melanjutkan langkahnya, ia terus berjalan dan meninggalkan bunga mawar indah yang sempat ia lihat, hingga sampainya pada ujung taman dan membuatnya pulang dengan tangan hampa. Aristoteles menghampiri gurunya dengan tangan kosong. Plato pun tersenyum, ia bertanya, "Kenapa kamu tidak mendapatkan sepucuk bunga pun yang ideal dan bisa kau tunjukkan padaku?" Aristoteles menjawab, "Pada awalnya saya telah menemukan bunga melati yang cukup ideal bagi saya. Namun saya melewatinya, kemudian saya menemukan bunga mawar. Dan saya juga melewatinya. Saya berpikir bahwa di depan sana masih akan ada bunga yang lebih indah daripada yang kutemukan. Saat itu hingga pikiranku mengatakanku pada sampai ke ujung tanaman yang membuatku kembali dengan tangan hampa seperti ini." Dengan senyum gurunya menjawab, "Itulah cinta." "Iya, itulah yang nama cinta. Semakin kamu mencari yang sempurna, maka yang sempurna tidak akan pernah kau temukan. Itulah hanya rayuan pikiranmu belaka." Aristoteles mendengar jawaban gurunya tanpa terucap sepatah kata pun, dan ia undur diri dari hadapan gurunya dengan membawa jawaban yang sederhana. Itu juga membawa kekecewaan atas kebodohan yang telah ia perbuat kala itu. Keesokan harinya, ia kembali dan menemui gurunya. "Hai guru, saya sudah dapat memahami apa itu cinta, sifat dasar manusia, selalu berharap duniawi yang sebenarnya hanyalah sementara." Selanjutnya, Aristoteles memberikan pertanyaan yang kedua pada Plato. "Kemarin saya bertanya soal cinta, sekarang mau bertanya dari hal pernikahan. Apa itu pernikahan?" Mendengar pertanyaan yang kedua dari muridnya, Plato kembali memberikan tugas berupa, "Pergilah kau ke hutan bambu, di ujung sana potonglah bambu yang paling ideal dan bagus menurut kamu, kemudian bawa kemari dan tunjukkan padaku." Mendengar pernyataan itu, Aristoteles tanpa berkata sepatah kata pun, ia pergi tekad menuju hutan bambu dengan sebuah kapak di tangannya. Di depan hutan, ia berpikir untuk tidak dikelabui yang kedua kali oleh gurunya. Aristoteles berkomitmen untuk segera mendapatkan pohon bambu yang paling ideal menurut perasaannya. Tidak jauh dari ia melangkah, Aristoteles telah menemukan pohon bambu yang paling ideal. Baginya dalam perasaannya pohon itu tidak terlalu bagus, namun juga tidak terlalu jelek. Baginya pohon bambu itu sudah ideal dan tidak mengecewakan. Kemudian ia memilih dan membawa bambu itu pulang untuk tunjukkan pada gurunya. Melihat Aristoteles yang datang tergopoh-gopoh membawa sebatang bambu, Plato tersenyum dan bertanya pada Aristoteles, "Kenapa kau bawa bambu ini kemari?" Aristoteles menjawab, "Menurut saya, bambu ini sudah paling ideal. Bagi saya tidak terlalu jelek dan juga tidak terlalu bagus. Namun menurut saya, bambu ini adalah pohon bambu yang paling cocok dalam nurani dan perasaannya." Kemudian gurunya menjawab, "Itulah pernikahan." "Ya, itulah yang namanya pernikahan, di mana kamu tidak berpikir panjang atas pilihanmu, bagaimana ia dapat menjadi separuh nafas dalam kehidupan rumah tanggamu, lalu segera kau temui orang tuanya dan dia halal bagimu."
Kisah tersebut setidaknya telah mewakili pertanyaan dan pernyataan para mahasiswa yang memandang filsafat cinta dan kebijaksanaan adalah hal yang remeh-remeh. Namun pada hakikatnya ia adalah hal yang rumit dan sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata, karena untuk mendefinisikan cinta hanyalah orang yang larut dan tenggelam dalam cinta yang dapat mengartikan kedalaman cinta itu sendiri. Sebagaimana nikmatnya kopi yang larut dalam perpaduan gula, air, dan biji kopi, maka hanyalah ia meneguk secangkir kopi itu yang dapat mendefinisikan nikmatnya kopi. Kemudian orang lain hanya bisa berkomentar dengan intuisinya masing-masing yang belum tentu memiliki kebenaran jawaban sesungguhnya. Selanjutnya, sejarah singkat perkembangan filsafat tradisi berpikir bangsa Yunani mula-mula berawal dari pertanyaan dari mana datangnya alam, bagaimana kejadiannya, dan kemana tujuannya. Pertanyaan semacam inilah yang selalu menjadi pertanyaan di kalangan pemikir pra-Sokrat, sehingga tidak heran kemudian mereka disebut dengan filsafat alam karena perhatiannya yang begitu besar pada semesta dan seisinya. Konsep berpikir filsafat diawali oleh Thales atas ramalannya tentang terjadinya gerhana matahari pada tahun 585 sampai masih berdasarkan catatan pada astronom tentang permulaan ramalan gerhana matahari yang pernah dilakukan manusia secara ilmiah. Dalam beberapa literasi, kata filosof mulai dipergunakan oleh Heraklitos. Selanjutnya, beberapa pendapat yang lain dikatakan sebagai istilah filsafat juga pernah dipakai oleh Pythagoras. Sementara Socrates adalah filsuf Yunani yang merupakan salah satu figur paling penting dalam tradisi filosofis barat. Socrates merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar dari Yunani selain Plato dan Aristoteles. Socrates adalah guru Plato, kemudian Plato pada gilirannya mengajar Aristoteles. Filsafat barat dapat diklasifikasikan menjadi 3 era. Pertama, era filsafat klasik. Kedua, era filsafat abad pertengahan, dan ketiga, era filsafat modern. Adapun penjelasan secara singkat tentang 3 era berdasarkan klasifikasi sejarah perkembangan filsafat barat hingga menjadi salah satu disiplin ilmu yang wajib dipahami oleh setiap mahasiswa ialah sebagaimana berikut. Yang pertama, era filsafat klasik. Linz mengatakan bahwa era filsafat klasik didominasi ajaran filsuf Yunani yang berasal dari beberapa murid Socrates seperti Plato yang mendirikan Akademi Platonis. Kemudian murid Plato, Aristoteles juga mendirikan sekolah peripatetik. Topik-topik penting yang lain dibahas oleh bangsa Yunani ialah metafisika atau atomisme dan komunisme, kosmologi, sifat kehidupan yang baik atau undaimonia, kemungkinan pengetahuan dan sifat akal budi atau logos. Selanjutnya, dengan bangkitnya kerajaan Romawi, di filsafat Yunani juga semakin banyak dibahas dalam bahasa Latin oleh para filsuf Roma seperti Cicero dan Seneca. Yang kedua, era filsafat abad pertengahan. Era filsafat abad pertengahan terjadi pada abad ke-5 sampai ke-16. Era filsafat abad pertengahan adalah periode setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat, kemudian didominasi oleh bangkitnya kekristenisasi sehingga mencerminkan perhatiannya pada teologis konsepsi bagaimana seperti keberadaan dan sifat Tuhan, iman dan akal, metafisika dan masalah kejahatan dibahas dalam periode ini. Beberapa pemikir utama abad pertengahan seperti St. Augustinus, Thomas Aquinas, Boethius, Anselm, dan Roger Bacon. Filsafat bagi para pemikir ini dipandang sebagai penyokong untuk teologi dan karenanya mereka selalu berusaha menyelaraskan filsafat dengan interpretasi terhadap kitab suci. Yang ketiga, era filsafat modern. Era filsafat modern dikenal juga dengan periode Renaissance
tahun 1355 sampai 1650 yang lebih fokus pada peningkatan pemikiran klasik Yunani Romawi sehingga berpengaruh pada nilai-nilai kemanusiaan yang kuat atau humanisme. Masa ini merupakan penyempurnaan ilmu pengetahuan bidang seni, sains, dan teknologi. Penemuan percetakan 1440 Masehi, penemuan benua baru 1492 Masehi oleh Columbus yang memberikan dorongan atas kemajuan ilmu pengetahuan, kelahiran kembali sastra Inggris, Perancis, dan Spanyol yang diwakili oleh Shakespeare, Spenser, Rabelais, dan Ronsard. Pada era ini juga adanya penemuan dalam bidang perbintangan oleh Copernicus dan Galileo yang menjadi dasar atas munculnya astronomi modern, yang merupakan titik balik pemikiran ilmu filsafat. Berkeley, Hume, dan Kant. Sementara perkembangan filsafat pada abad ke-19 dipengaruhi oleh gerakan yang lebih luas yang disebut The Enlightenment dengan tokoh seperti Hegel dengan idealismenya di Jerman, Kierkegaard dengan eksistensialisme, Nietzsche, seorang anti-Kristen, J.S. Mill yang mempromosikan utilitarianisme, Karl Marx dengan komunismenya, dan orang Amerika William James. Pada abad 20 telah menjadi saksi perpecahan antara filsafat analitik dengan filsafat kontinental, serta tren filosofis seperti fenomenologi, eksistensialisme, positif pragmatisme, dan linguistik. Namun demikian, bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia merupakan awal dari bangkitnya kaum santri yang mendobrak tabir-tabir metafisik sebagai ilmu ilmiah yang belum pernah terpecahkan dengan mengungkap rahasia Al-Quran. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang tidak tepat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.